Itu udah salah satu prinsipnya orang Batak tuh. Enggak, itu alasannya jeda aja itu mah. Ini kok debat juga nggak bisa. Orang aku ditanya aku jawab. Aku tuh dari awal tuh nggak mau marah-marah. Udahlah, ini kan ketemu legend ya. Soal musisi udah nggak ada lawan, tapi sengaja kok dibikin marah-marah dari tadi kayak begini. Ini pertanyaan dari mana sih cuaca ekstrim ikut audisi X Factor? Bisa menang. Kalau jurinya bukan Mas Anang Hermansyah, jurinya BMKG. Ketemu lagi di Ngobrol Asik, cuman saya nggak bisa niru orang ini. Orang ini penuh dengan talenta, namanya Jenda. Halo Mas Anang. Ya, salam kenal Mas Jenda. Ya aku mau udah kenal lama lah sama Mas Anang. Ya sampai harus kenal saya. Iyalah. Aku pernah cita-cita masuk audisi pencarian bakat soalnya. Cita-cita, tapi kan kemampuan nggak bisa. Jadi aku gitu. cuma berharap suatu saat Mas Anang. Tapi aku kalau sih sampean gitu. kalau sampean bisa, ya nggak jadi seperti ini. Oh iya, iya juga sih. Iya kan? Betul. Seneng nggak sekarang? Seneng Mas. Karena Seneng. top ya. Bukan topnya sih, tapi kayak ngerasa feel-nya tuh dapat aja lah. Bisa ketemu Mas Anang, bisa ketemu iya kan, banyak berarti idola-idola. kan gara-gara itu kan. Betul. Iya kan? Salah satunya Mas. Enggak, tapi awalnya kenapa harus begitu? Harus marah-marah gitu, kenapa? Malah awalnya lu lebih aneh loh Mas. Awalnya dulu aku tuh teriak-teriak di lampu merah, joget di eskalator mall. Loh, sampean masih udah sembuh kan? Bukan bener kan? Jangan-jangan belum sembuh loh. Udah makan paracetamol aku. Sembuh. Udah sembuh kan? Oke, kenapa mengambil ide itu? Ini uniknya di situ tuh. Kalau dulu kan awalnya aku tuh itu yang teriak-teriak di mall, di lampu merah, sampai akhirnya pada waktu itu pandemi kan nggak boleh di tempat keramaian dan tempat keramaian banyak yang ditutup. Akhirnya aku bikin apa? Nah, aku bikin Q&A lah tuh di Instagram, bikin tanya jawab, berharap bisa ada konten konsultasi cinta. Awalnya. Kepinginnya begitu. Betul. Tapi tidak ada tuh yang nanya soal konsultasi cinta, malah nanya kenapa ayam nggak punya mulut, kenapa kalau gigi disikat Raffi marah, pertanyaan-pertanyaan yang kayak begitu malah yang datang. Yang datang. Ya, soalnya kalau cinta juga bingung juga nanyanya ke Mas. Iya juga sih, tapi kan ya berharapnya begitu. Ya orang berharap kan nggak apa-apa ya. Rupanya nggak kesampean, malah marah. Tapi nggak kesampean itulah jadi seperti ini. Jadi kayak begini. Menemukan ini kesengaja atau memang gara-gara skenario? Tidak sengaja awalnya, tapi makin kesini adalah by script jadinya. Nggak apa-apa. Awalnya itu bukan bener-bener by design kan? Nggak ada desain. Nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Karena pas ngeliat, ih kok malah rame, ih kok banyak di repost sama akun-akun lain, dan bahkan akhirnya masuk endorsement iklan. Oh berarti laku ini gitu. Kaya dong. Ya kalau kaya kan relatif lah. Kan makanya kan karena relatif saya tanya. Kalau yang nanya Mas Anang aku nggak berani loh bilang kaya, masih jauh. Loh yang nggak ada, kaya itu relatif bener. Iya, orang relatif. Nggak punya apa-apa, punya handphone satu aja merasa kaya. Kenapa? Iya. Kaya itu bahagia. Terus betul. Bahagia terus sama dengan bahagia sama dengan duit 10 miliar. Enggak juga. Emang tuh Mas Anang nggak bisa didebat ya di mana-mana ya. Kukirain cuma di TV-TV aja loh. Kukira kalau ngomongin musik wajar nih Mas Anang nggak bisa didebat. Ini masalah filosofi entah apapun yang dia nggak bisa didebat. Iya Mas Anang. Lu nggak bener. Kan masa bahagia sama dengan 100 miliar? Enggak juga. Betul. Duit punya 1 triliun. Terus coba kukunya cantengan, enak nggak? Ayo. Iya, terus ada duit, ada fungsinya duit 1 triliun sama kuku canteng. Iya kenapa perbandingannya cantengan loh Mas? Nggak ada artinya. Duit 1 triliun dengan kuku cantengan itu pasti mikir, aduh. Jauh kali loh. Tapi iya juga gitu loh. Iya. Apakah terus duit 1 triliun terus menyelesaikan kuku cantengan? Kan enggak juga. Betul. Nggak bisa jalan, cekot-cekot, makan nggak enak. Terus duit 1 triliun bisa menggantikan makan enak lagi? Enggak juga. Enggak bisa, betul. Enggak bisa. Makanya betul. Bahagia enggak ada sama dengannya. Yang ngerti Mas, bahagia kan? Kaya berarti.
Orang Amin. bahagia itu orang kaya. Oh amin. Kaya aku kaya kali Bu. iya. Wah. Nanti jadi potongan nih. Kaya kali aku. Oh. Jadi masalah lagi. Enggak terus sampean bisa bikin hal seperti itu. Tahu-tahu yang nonton jutaan orang. Termasuk saya. Nah ini saya yang terprovokasi loh sama sampean. Weh, Mas Anang nontonnya konten kayak gitu. Itu menimbulkan bahagia masalahnya. Amin. Itu dia yang paling penting itu. Itu kan penting. Ya, nah itu salah satu Tujuannya kan? tujuanku menjadi manfaat buat banyak orang dan bisa bermanfaat buat Mas Anang. Aduh, thank you. Benar. Kalau enggak ngapain saya ngundang ke sini? Iya juga. Iya. Terus apa coba? Kalau enggak memang sampean memiliki sesuatu. Betul. Benar kan? Betul. Emang nggak kelawan kalau ngomongin soal apapun sama Mas Anang nggak kelawan. Gitu. Ini bener. Kalau enggak kan saya waktu ngomong ini orang kenapa hidupnya marah-marah? Apa bener orangnya marah-marah tiap hari? Jangan-jangan udah beristri? Belum Mas. Oh. Nggak ada hubungannya juga sama itu. Jangan dihubung-hubungkan juga. Oh, ngerti gua ini Apa ngerti apa? Ngerti ini udah jelas ini. Udah Apa kesana. jelas apa? Syahwat gak tersalurkan. Jadi udah pasti nih, udah jelas ini, udah hubungannya syahwat kayaknya nih. Syahwat tidak tersalurkan. Ku jawab salah, nggak ku jawab juga salah. Enggak. Mas asli mana Mas Jeda? Siantar tuh 3 jam dari Medan lah. 3 jam. Oh saya pernah. Saya pernah nyanyi di Siantar. Itu Kota paten. enak. Makanannya paling terkenal lah di Siantar. Roti ganda tuh dari Siantar. Itu dia. Yang nggak ada duanya, cuman adanya yang enak cuma di Siantar. Kalau betul. nggak dibeli di Siantar, tidak akan menemukan seenak itu. Betul. Tidak ada duanya. Mas Jede sampai Jakarta tuh gara-gara apa ngawur? Oh enggak aku. Kayaknya semua hidupku ngawur betul di sini. Mas Jede sampai Jakarta apa? Masalah di mana? Kuliah loh Mas. Aku sampai Jakarta kuliah. Terus? Ya selesai kuliah masih sempat kerja di sini gitu. Enggak, kuliah di Medan ada. Kenapa harus ke Jakarta? Iya, karena mayoritas orang Batak ini kan selalu berpikir bahwa kita harus merantau. Itu udah salah satu prinsipnya orang Batak tuh. Enggak, merantau. itu alasannya jeda aja itu mah. Ini kok debat juga gak bisa. Orang aku ditanya aku jawab. Alasannya aja. Jadi aku harus jawab apa? Emang Mas Anang pengennya aku jawab apa? Ini ya nggak bener aslinya sama mah. Itu nggak bohong. Nggak ada yang nggak seperti di kenyataan video itu nggak sama. Oh, enggak, kalau aku sehari-hari sama mamaku kayak begini. Mamaku lebih ngeri lagi biasanya. Oh, keluarga di sini semua atau Ya. di sana? Oh, udah pindah Jakarta. Udah di sini. Justru aku menyusul orang tua tadinya di Oh, sini. orang tua di sini dulu. Di sini Berarti duluan. kamu dibuang di Siantar. Gak ada kata-kata lainnya, harus pakai buang-buang. Aku tisu bekas apa? Nah iya, bapak pindah, ibu pindah Jakarta. Ini saya ditaruh di sana, kan berarti gak dianggap ini. Kan bukan? di sana aku ada opung. Oh, ada opung. Opung Iya, masih iya. sayang sama cucunya. Oh, opung yang sayang. Iya. Jadi, Mama bapakku juga. oke, ibu bapak berangkat dulu ke Jakarta. Ya udah duluan di sini. Oke, bapak kerja di Jakarta, and then baru nyusul. Baru nyusul. Nyusul sekolah SD, SMP, SMA. SMA aku di sana. SMA di sana. Sini kuliah. Oh, karena di sana SMA lulus pas-pasan, ya udahlah sekalian lah. Memang nyari masalah aja ini Mas Anang. Betul. Aku tuh dari awal tuh nggak mau marah-marah. Udahlah, ini kan ketemu legend ya, ketemu orang yang dihormatin oleh banyak orang. Soal musisi udah nggak ada lawan, tapi sengaja kok dibikin marah-marah dari tadi kayak begini. Orang aku mau santai. Ini diskusi santai. Diskusi santai apa? Aku jawab apa? Kayaknya Mas Anang tuh nggak puas. Harus pokoknya posisinya memojokkan aku dibuang. Sekolah pas-pasan maunya apa? Ya kalau enggak kan enggak apa-apa juga. Oke. Pulang dari sini ku tanya mamaku nanti ya. Terus pindah ke Jakarta, sekolah berarti S1 di Jakarta selesai. S1 di Jakarta sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Universitas?
Nggak apa-apa, pengumuman nggak apa-apa. Di UKI. Biar bangga sekolahnya kan. Di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Oh, Cililitan. Cawang ya betul. Cawang, Iya, Cililitan, betul. saya itu dulu kan Potlot Potlot belakang Kalibata. Cililitan. Iya, betul. Kalau mau pergi ke Bandung kemana ya udah naik angkot ke Cililitan, naik bus. Oh, Mas Anang naik angkot. Saya berangkat dari dulu emang terus ngapain dari sini? Kok dari jadi dia Jakarta. marah-marah? Jadi dulu nongkrongnya di Cililitan, apalagi Sempet Cililitan malak-malak juga di Cililitan. Ya udah. Oh. Oke, berarti dari kuliah selesai ngambil jurusan apa? Kenapa bisa sampai? Ambil komunikasi aku, Mas. Oh, pantes. Komunikasi, jurnalistik. Sempat jadi jurnalis, terus nyambil ngonten. Bener-bener gak sengaja. Nggak sengaja. Tapi mungkin kontenku juga akhirnya jadi agak berbeda gitu dari konten-konten yang lain. Misalkan waktu itu aku ada demo di Bawaslu. Lagi bentrok antara polisi dengan unjuk rasa. Tahu. Nah, aku bikin konten situ joget-joget, nyanyi. Oh, di tengah-tengah Di itu. tengah-tengah ada gas air mata gitu. Iya, masih pakai odol di Iya, sini. betul. Aman, cuek aja. Aman. Iya. Ya, karena aku jurnalis, aku tahu kan kapan Ya, harus bukan masalah jurnalis itu. Ini orang percuma juga diajak ngomong kan. Emang gak ada yang bagus Pak. Di mata Mas Anang ini apapun yang aku lakukan memang cari yang jeleknya aja dari tadi. Ya kan udah jelas di antara demo lagi ribut, dia nari-nari pakai gini kan pasti orang ngapain juga ditegur kan. Ya kalau orang yang benar-benar sehat kan nggak mungkin di situ kan. Ya ini sudah nggak sehat ngapain gue tegur. Kalau gue negur gue ya gak sehat katanya orang. Iya juga. Aku baru aku kirain karena mereka tuh pada respect. Oh bukan ya. Ini kalau gue negur gue gak sehat. Aduh, legenda. Oke. Berarti banyak keinginannya dalam involve kehidupan sosial. Kalau melihat sampai di demo pun ikut berkontribusi lah istilahnya. Senang dengan kenyataan kehidupan sosial seperti hal-hal yang terjadi. Senang memang. Aktivis banget berarti. Bukan aku senang diperhatikan sebenarnya. Senang kan itu pusat keramaian. Ya kalau aku ngonten di situ pasti ramai yang lihat itu sih sebenarnya. Konten di tempat keramaian gak selalu berhasil. Tapi kalau Jenda pasti berhasil. Aku berani taruh. Berani taruhan sama siapapun. Dan ini analisanya sama Mas Anang nih. Bener, aku berani bertaruh dengan siapapun. Asal Jenda bener pada saat rame bikin konten. Aku percaya pasti orang nonton. Orang memberikan perhatian pasti. Nah, makasih loh Mas Anang loh. Karena apa? Ya itu tadi. Kalau itu gak dilihat, ya itu tadi. Karena ini orang waras kan gak mungkin gini. Aku udah diangkat, dibanting lagi. Diangkat, dibanting lagi. Ya itu memang benar. Makanya aku berani bertaruh. Mas Jenda bukan hanya ditaruh di tempat ramai. Ditaruh di tempat mana? Tujuannya Mas Jenda apa? Gue mau konten di sini. Pasti orang pasti lihat. Ini orang bener gak ya? Kasihan juga ya kalau ini. Ternyata kan nggak ada pujian di situ kan. Memang iya yang rusak-rusak aja. Aduh ya Allah. Tapi pernah nggak Mas Jenda itu pada saat melakukan itu terus orang berpikir seperti yang saya sampaikan, Mas, sampean waras gak gitu? Nggak pernah. Pernah sampai diseret Satpol PP juga. Tapi itulah sebuah konten dibilang berhasil. Kalau aku bilang, disitulah puncak dari karyaku. Gue berhasil. Bahwa sampai melakukan hal tindakan itu. Itu terjadi seperti itu berkali-kali atau cuma sekali? Beberapa kali. Beberapa kali. Jadi diseret sama Satpol PP, dinaikin ke atas motor sama security terus dibawa kayak maling motor gitu, dibonceng 3, dibawa ke kantor. Bener, udah pasti kejadiannya mirip seperti itu. Sampai terjadi hal itu. Iya. Terus pada saat diinterogasi, ini sampai ngapain gini-gini? Nah, aku jelasin, saya lagi bikin konten untuk YouTube. Kalau waktu sama Satpol PP nggak mau denger. Apa ini YouTube nggak ngerti, nggak boleh. Yang penting nggak boleh bikin di sini tuh, kamu bikin kacau negara kata gitu. Jadi negara yang bikin kacau jauh kali. Aku korupsi enggak, main kacau-kacau negara aja. Tapi bener loh. Bener apa?
andai Mas Jenda ditiru 100 orang aja. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana coba? 100 orang di Jakarta seperti Mas Jenda. Terus di copy lagi 100 orang lagi. Rumah sakit jiwa penuh. Tapi itu benar-benar ribut. Republik ini ribut. Ribut pasti. Confirm ribut. Ya kan nggak akan ditiru. Karena orang mau niru juga pasti mikir kan. Aku waras, aku nggak usah niru. Oh enggak juga. Ini salah. Pernah sih ada beberapa yang niru sih. Pasti. Coba kita ngelihat nih. Waktu aku ngelihat Slank dulu di Jember. Keren banget. Gue harus bisa kayak Slank. Berangkat ke Jakarta. Gue ngelihat Ahmad Albar. Nyanyi paten. Wah gue harus bisa kayak Ahmad Albar. Berangkat ke Jakarta. Coba bayangin. Sekarang dilihat 45,6 juta orang. 10% aja kepingin jadi sampean. Bayangin. Berarti 4.500 orang. Hidupnya tiap hari kayak sampean marah-marah aja masuk gitu ribut. Wah. Obat kolesterol laku Mas. Lu bener kan? Saya nggak main begitu. Ya, tapi kan itu kan seorang Mas Anang yang emang mikirnya tuh visioner jauh ke depan. Saya berpikir kan apa? Bayangkan daripada kita hari ini melakukan hal-hal tidak positif. Mas Jenda itu positif banget menghibur. Iya, mendapatkan rezeki. Iya, dari Mas tahu-tahu begini, tahu-tahu punya orang yang syuting, orang yang bawa lampu, orang yang ngedit, berapa pekerjaan? Menolong banyak kali. Coba. Positif. Kaya. Ini aku lagi nunggu kapan dijatuhkannya. Biasanya kan harus dipuji-puji dijatuhkan. Itu yang aku bilang kreatif industri ini yang menarik. Kalau Indonesia kreatif begini semua, ini enak negara. Setuju gak Mas? Setuju Mas Ana. Setuju kan? Setuju. Kan gak nyangka berangkat dari Siantar ke Jakarta. Oh iya, gak pernah. Ini gak pernah dalam pikiranku bahkan. Gak ada kan, bahkan. tahu-tahu jadi top seperti ini. Iya. Saya kepingin ngajak nanti di perjalanan asik token. Saya kepingin ngajak satu. Di beberapa kota saya ajak. Jangan mahal-mahal tapi. Nyata Mas Anang kurang waras juga. Ya biar acara tidak serius dong. Kalau serius terus kan gak seru. Iya. Oke, Mas Jenda yang pernah diundang acara apa yang sangat berkesan? Aku berkesan dan sangat berterima kasih sih sama Close the Door-nya Om Deddy Corbuzier. Oh, oke. Itu cukup banyak mengangkat aku. Alhamdulillah. Sampai 2 kali soalnya waktu itu dipanggil. Diundang? Jadi diundang sekali. Abis itu rame komen-komen minta diketemuin sama Regen. Dan akhirnya dipanggil lagi sama Om Deddy ketemu sama Regen. Terus ya kalau sampai sekarang sih beberapa TV gitu kan pernah reguler di Facebooker. Ngeliat Facebookersnya itu kan acara lama. Dan di dalamnya tuh ada orang-orang legend kayak Mas Komeng. Ketemu Raffi. Terus Bang Ruben. Itu keren lah ketemu orang-orang hebat. Gak pernah nyangka. Jadi waktu itu aku berdiri samping Raffi bilang, Raffi aku tuh gak pernah nyangka nih bisa berdiri sama Raffi gitu. Dan Raffi bilang, enggak lu keren kata. Terus aku tuh mau ngerasa aduh dipuji sama seorang Raffi Ahmad gitu. Aku juga sama. Sampai kemarin ngomong gimana caranya diundang orang ini. Untung punya waktu. Duh makasih nih Mas Anang. Loh beneran. Padahal aku tapi pernah berharap ketemu sama Mas Anang tuh di Idol. Pernah berharap ya, aku sih yes gitu. Dan aku juga akhirnya tahu bahwa kalau aku audisi memang aku gak akan pernah nyampe ke Mas Anang malah. Gak bisa. Jadi masih di awal-awal aja udah kekat. Karena orang yang unik itu pasti bisa masuk Idol. Ya kan, orang unik. Tapi basicnya tetap harus nyanyi Mas. Dan aku ternyata memang masalahnya. Nah mumpung aku di sini aku mau coba nyanyi audisi di Mas Anang boleh nggak? Aku kepingin tahu betapa ini yang salah Idol apa Jenda ini. Aku jadi kepingin tahu nih. Yang salah siapa sebetulnya? Buktinya Jenda
Stop hari ini. Kapan lagi denger Jenda nyanyi kan? Bisa nyanyi depan Mas Anda, aduh aku rinding nih. Coba. Jadi kepingin denger nih. Beneran? Oke. Ini dong kayak audisi dong Mas. Oh, iya. Kalau mau nyanyi apa gitu. Nama siapa? Nama Jenda Mas. Asal. Asalnya dari Siantar, Sumatera Utara. Oke. Datang ke sini mau apa? Saya dijebak sebenarnya ini ada keluarga yang daftarin saya. Katanya saya bisa nyanyi. Oke. Pengalaman nyanyi profesional atau memang hanya penyanyi di dalam di rumah atau ada memang punya band atau punya kegiatan? Saya sering nyanyi di outdoor sambil diliatin sama kerbau-kerbau. Gak apa-apa, yang penting punya keberanian. Betul. Ini penting. Kalau sambil jaga kerbau biasa nyanyi. Dangdut, rock, pop. Udah pasti. Berarti ngefan banget dong. Ngefan sama pop kan? Pop sama Ahmad Dhani. Berarti enggak. Sama Meggy Z berarti. Meggy Z kan keroncong. Dangdut. Loh, bukan. Meggy Z dangdut Mas. Mus Mujiono dangdut. Mus Mujiono dangdut. Mus Mujiono. Kok ini terbalik? Mus Mujiono, coba gak percaya. Meggy Z pop. Ini audisi apa? Ini betul ini idol kan? Ahmad Albar dangdut. Kok dangdut dari mana lagi Ahmad Albar? Hanya bilik bambu. Terus itu kan nggak ada dangdutnya di situ. Itu rock. Ahmad Albar dangdut. Dari mana dangdutnya dari mana? Coba dicek bukunya. Berarti tadi Meggy Z dangdut. Pop. Dari mana Meggy Z jadi pop? Ini aku belum nyanyi, suaraku udah habis, udah serak loh. Dipancing-pancing terus. Oke, nyanyi dah. Oke. Oke. Aku mau nyanyi lagunya Naif. Oke. Benci untuk mencinta. Nervous loh aku Mas. Nervous bagian dari sukses. Oke. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Wah, idol yang salah kan? Ini saya protes Pak Idol. Kenapa waktu itu sampean gak bisa jadi juara? Lihat nih, idol. Ini bener loh, aku ngomong ini perhatiin nih. Ngerti tadi, tempo bagus. Nada bener. Aduh. Bener nada. Bener pas, enak. Aduh. Tipikal orang Sumatera. Udah khas suaranya. Judika khas kan? Betul. Emang cuma nasib aja gak sama Mbak Judika. Bedanya itu aja. Cuman di situ doang bedanya. Nasib. Tapi suaranya bagus. Ini saya besok akan bertanyakan. Waktu itu boleh tahu nggak juri pertamanya siapa? Masih juri-juri yang awal gitu yang belum ke. Iya, namanya siapa? Ya nggak ingat Mas. Udah lama kali aku. Susah. Udah gak bisa. Kalau di polisi susah. Datanya apa? Nggak ada data. Ya nggak bisa. Langsung ke orang dalam nggak bisa Mas. Nggak bisa. Ini tolonglah. Ceritanya. Soalnya harus ada data persis. Namanya siapa, ulang tahunnya hari apa, dia itu metonnya Jumat Kliwon atau hari Rebo Kliwon, ya kan? Harus jelas nama ibu, nama ayahnya, nama neneknya, nama buyutnya. Aku tanya sama orang Dukcapil juga nggak akan ketemu tuh. Sampai nama buyut Kliwon, mana tahu aku. Iya, aku bingung ini gak keterima. Itu waktu itu di Jakarta apa di Siantar? Di Jakarta Mas. Wah, ini gak beres ini. Idol ini perlu aku tanyakan untuk yang akan datang. Coba ikut lagi deh. Yang akan datang. Ikut lagi. Ikut harus. Bisa saya jamin ketemu saya. Kalau ada Mas Anang aku akan ikut lagi. Ada, insya Allah ada. Karena kan langsung aku tagih begitu ketemu. Oh, pasti. Mas Anang. Ini gak usah diuji, langsung ketemu kita aja. Aku mau les vokal lagi dari sekarang. Nah, itu dia. Yang penting kan semangat, Betul. keinginan. Wah, Tidak pernah ada yang tahu kita akan jadi apa. betul.
semua ada di tangan keinginan kita. Jadi juga aku penyanyi. Iya kan, kapan lagi? Judika nggak bisa terus-terusan jadi Judika, harus diganti dengan Jenda. Nggak berani aku, Mas. Loh, kenapa nggak berani? Emang terus Judika terus yang jadi, Sumatera hanya Judika yang nggak bisa, nggak begitu juga. Bang Judika udah terlalu legend, udah terlalu. Nggak bisa lebih legend sini. Bang Judika ini yang ngomong Mas Anang nih ya, bukan aku. Nanti kita ketemu di tackling. Enggak, aku akan ngomong, Jud. Lu sudah harus waktunya estafet, menyerahkan diri lah sama Jenda lah. Sorry nih Bang Judika. Sebenarnya aku setuju nih sama Mas Anang nih kali ini. Dengan kemampuan tadi ya. Ya, nggak ada apa-apanya. Bang Judika udah coba lagunya, nadanya masih seperempat di bawah aku kok. Iya, bener. Masih di bawahnya. Masih dia main dari C, aku bisa dari E malah. Tinggi ya. C, D, E. Malah 2 kan malah. Oh enggak, aku bisa ke G. C, D, E, F, G. Oh, naiknya jauh. Gak ada apa-apanya Judika. Iya. Suruh berhenti aja udah. Sorry Bang Judika nih. Pokoknya I'm the next gitu. Itu artinya betul itu Mas ya? Iya. The next Indonesian Idol. Ini perlu nih, penting. The next Indonesian Idol, aku berarti nanti usul bahwa aku menemukan sebuah talent. Karena juri boleh memberikan masukan. Wah nih. Jadi besok aku akan ngomong ada sebuah talent namanya Jenda Munte. Wah. Ini layak untuk bisa masuk. Asik. Ini nih akhirnya ada titik baru sejarah Indonesian Idol akan lebih bersinar. Iya, seminar pula. Emang kantor. Jadi memang ada keinginan bernyanyi. Ada. Karena yang aku tahu memang teman-teman dari Sumatera, suara itu keras. Itu power, nggak ada duanya. Saya sudah bertemu beberapa teman semua seperti itu. Itulah kelebihan dari teman-teman yang dari Sumatera. Judika itu adalah penyanyi terbaik Asia Pasifik hari ini. Memang belum ada lawan. Gak ada lawan. Betul. Gak ada. Saya kalau ketemu Judika mendingan udahlah. Yud lu yang nyanyi, gue yang diem dah. Power dan boleh dibilang serba bisa juga. Apapun dimakan. Betul. Apapun dinyanyiin sama dia. Gak ada obatnya Judika. Bangga punya teman sehebat. Bangga kali. Yang bikin aku lebih bangga lagi sekarang bisa main bola bareng Bang Judika. Oh, udah ketemu Judika? Udah bisa teriak-teriakan. Aku dimarahi Bang Judika aja aku udah senang kali aku. Kau main yang betul kau Jenda kata gitu. Senang kali aku digituin. Ya, orangnya segitu dia. Iya. Tapi dengar-dengar sih aku kepingin sih ngelihat Jenda dengan profesinya hari ini yang menurut aku ini profesi yang nggak ada loh kayak Jenda. Satu-satunya, the only one. Kayaknya di dunia nomor 1. Profesi yang dilakukan Jenda. Ini kan benar-benar tumbuh dari budaya keseharian. Oh ya. Iya kan? Betul. Semua lingkungan mendukung, cuman memang kadang aku kalau ngonten harus masuk ruangan biar tetangga nggak dengar. Tapi di rumah support. Di rumah ada studio benar. Atau memang enggak? Semi studio lah. Cuman sekat kaca, belum ada kedap-kedap peredamnya belum ada. Berarti Jenda tidak ada manajernya? Manajer ada. Di dalam naungan sebuah manajemen. Oh, oke. Ada. Bagus. Sangat bagus. Terima kasih Mas Anang. Bangga. Enggak, soalnya apa ya, industri kreatif Indonesia itu memang talentnya nggak ada duanya di dunia. Banyak banget. Iya. Sangat banyak. Talentnya dan pasarnya juga sangat mendukung kan. Kita netizennya sangat aktif. Jadi untuk aktif di dunia digital, di dunia perkontenan tuh memang menjanjikan sekali. 1 bulan bisa diundang berapa kali? Saat ini sih rata-rata mungkin 3-5 ya. 3. Tapi pernah paling peaknya berapa? Everyday? Atau 1 minggu 2-3 kali? Pernah malah sehari di 2 tempat juga pernah. Pernah. Ini aku bener curiga. Apa Mas? Udah kayak begini, duit banyak, orang top, gak punya cewek nih. Ini jangan-jangan suka laki. Enggak, aku punya pacar. Yakin. Punya lah pacar lah. Masa nggak punya cewek? Iya punya. Itu disebut lah. Pacarku namanya Dedea. Anak mana? Jakarta? Asli Jakarta. Sumatera. Asli Jakarta. Tapi papanya ada Medannya. Oh, ada Medan. Kapan nikah?
Segera lah. Segera. Setuju orang tuanya. Setuju. Bertemu, udah ketemu. Sudah ketemu. Setuju bahwa ditanyain, Jenda, kamu mau nikahin anak aku? Profesi kau apa? Kerja kau apa? Jawabnya gimana? Aku bilangnya konten kreator. Dan sudah tahu dan papa mamanya udah lihat konten-kontenku yang walaupun kan buat beberapa orang tadi kayak tadi Mas Anang bilang, "Ini waras nggak sih punya konten kayak gini?" Tapi mereka orang tuanya itu sudah mengerti. Tahu. Terus kalau ditanyain mama yang di rumah di temen, Jenda ini profesinya apa? Mama ngomong konten kreator. Konten kreator. Sudah aku briefing. Biar nggak salah. 10 tahun lalu ya, nggak ada profesi konten kreator, nggak ada loh. Oh iya. Nggak ada zamanku dulu 10 tahun lalu apa konten kreator apa nang? Nggak ada. Iya. YouTube juga zaman itu nggak ada YouTube. Nggak Masih ada belum. YouTube. Iya, YouTube-nya mungkin ada tapi orang yang Tapi berprofesi di dalamnya ya. Nggak sebanyak hari ini. Betul. Tapi Jenda emang akan serius di bidang ini. Serius Mas. Yakin. Serius. Seperti aku waktu ditanyain, Nang lu emang di sini mana? Iya. Gue bisanya dikasih sama Allah ini doang. Ya gue harus berjuang di sini. Perkara sekarang jadi tukang kue, jual Lumiere, ada yang punya apa di kripto, punya asik token, terus jualan kosmetik, maistri, apa ya rezekinya. Awalnya penyanyi, ngamen udah. Sama aku juga kan sekarang di kuliner juga Mas. Ada kuliner juga? Ada bakmi, aku jualan bakmi. Oh, kenapa nggak dikirim ke sini? Nanti bisa ini kan itu. Aku, Bunda, Azriel, Aurel, Atak seneng bakmi. Pencinta mie. Oh. Bisa nanti kondisikan. Anak bakmi kami ada yang deket sini lagi di udah punya konten berapa? Udah punya tempat berapa? Tahun ini 20-an. Outlet. Jangan gak ada apa-apanya lu Jal. Ini gayanya doang begini. Produser gak ada apa-apanya. 20 outlet bakmi. Namanya? Anak bakmi. Anak bakmi. Guys. Anak bakmi. Kita sehari ini saya senang banget bertemu dengan orang yang kreatif. Dia ternyata juga pembisnis. Dia memiliki bakmi namanya Anak Bakmi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa Anak Bakmi itu punya siapa, ini orangnya. Tapi banyak kalian coba dulu. Aku kurang suka, makan anak bakmi ini enak bla bla bla. Kalian coba dulu, baru nanti terserah mau komen apa. Karena aku cukup pede Mas. Aman. Aku pede banget sama rasanya. Bahwa mie ini enak. Enak. Sama kayak tadi aku tuh nyobain Lumiere di bawah. Lumiere yang es krim dalamnya. Oh yes. Itu apa namanya tuh? Crispy Puff itu aku langsung bilang enak dan aku kan tadi bareng manajer juga kesini. Ini keren nih, enak. Aku nggak terlalu ini sama roti-rotian sebenarnya, nggak terlalu suka. Tapi pas makan, wah ini keren nih. Thank you. Itu ada sensasi aku makan waktu kecil makan es krim yang dalam roti. Nah ini ngerasa yang lebih premium. Gitu. Jenda, sebentar lagi sudah 2024. Dekat dengan kok kesini nih? Iya. Aduh, pertanyaan saya ini penting. Aku ini orang seperti Jenda ini akan ditarik banyak orang. Kalau ditarik masuk ke dalam partai, tertarik gak? Saat ini aku bilang belum. Kenapa? Mungkin kalau misalkan Mas Anang nih maju, jadi presiden atau wakil presiden Mas Insya Allah, yes. Mungkin aku bisa jadi relawan aja. Kenapa? Tapi kalau masuk di dalam partai aku belum siap kayaknya. Belum siap bukan berarti tidak mau dong. Oh iya, aku nggak bisa bilang tidak mau. Yes. Aku bilang, tapi ada terpanggil ke situ pasti mau. Rakyat siantar minimal. Jenda kalau jadi keren nih. Saat ini belum Mas. Ya karena aku ngerasa ini aku ngejalanin dunia baru nih di entertain. Yes. Aku ngerasa di sini aja aku belum total gitu loh. Jadi aku tuh pengen tahu nih ini titik tertinggi yang sudah bisa aku lakukan maksimal. Baru deh nanti kalau mau melebarkan ke yang lain baru kita coba gitu. Aku nggak mau ini belum maksimal, coba lagi di sini ternyata di sini juga belum, nanti juga nggak maksimal jadinya. Jenda menjadi seorang, aku bilang Jenda dibilang komedian bisa nggak sih? Profesinya Jenda bisa dibilang komedian. Oke, sebagai hari ini Jenda profesinya hari ini udah bisa nyambi dengan memiliki bisnis anak bakmi.
Betul. 20 bukan mudah loh. Satu aja pusing kadang-kadang. Iya, benar. 20 berarti sudah memiliki rencana lebih besar lagi. Kelihatan napak tilasnya akan menjadi besar. Serius juga agenda akan di bisnis itu. Serius. Wow. Serius. Karena untuk anak bakmi ini sendiri, selain ada aku bareng-bareng dengan manajemen, manajemen rasa, manajemen marketingnya. Yes. Tapi di sini aku juga tetap bisa berkarya juga. Gimana aku memperkenalkan anak bakmi lewat konten misalkan. Yes. Tetap Seperti hari kontennya inilah. konten komedi, iya. Ya. Tetap bikin Q&A marah-marah, tahu-tahu di belakangnya anak bakmi. Kayak gitu. Jadi aku masih ngerasa ini masih nyinggung sama bidang aku. Jadi aku nggak bener-bener ngelepasin bidang aku di karya. Itu sih Mas. Walaupun sih sempat dulu terpikir kalau misalkan jadi anggota dewan aku bisa pakai marah-marahku di rapat paripurna misalkan gitu. Cuman aku kayak ngerasa ya tapi ketika kita terjun di politik kan itu untuk rakyat ya. Aku ngerasa itu harus total kita kasih juga. Jadi aku takutnya aku setengah-setengah di politik, setengah di perkontenan. Terus ada bisnis lagi. Aku ngerasa jadi semuanya juga nggak full. Takutnya, aku takut nggak punya kemampuan manajemen yang seperti itu. Ada kan orang ya dia bisa di entertain, dia bisa di politik, tapi dia mungkin punya kemampuan manajemen yang baik untuk itu. Waktu itu aku benar-benar berhenti juga, nyarang lagu enggak, nyanyi. Nah, waktu itu berhenti. Itu seorang Mas Anang aja berhenti. Harus total memilih salah satu. Nah, aku juga ngerasa nggak akan bisa untuk dua-duanya kayak begitu. Oke. Tapi kesempatan seorang Jenda di 2024 ini untuk diajak partai banyak banget. Adalah. Pasti jangannya udah dipinang. Ada, tapi aku kemarin bilang ke manajemen aku belum siap. Kan kalau diajak untuk Jenda, ini temenin ketua umum untuk keliling Indonesia. Ya mungkin kalau kayak begitu kan oke. pasti mau. Oke, tapi itu pasti jadi banyak mesin partai di dalam partai. Jadi mesin partai. Pasti tawaran sudah ada pasti. Kalau struktur aku belum siap gitu loh masuk. Karena kan namanya masuk partai politik, politik tuh harus karir juga kan gitu. Setuju. Tapi kalau ikut bantu di dalam partai jadi relawan mungkin. Siap gitu. Ini jawabannya politis juga sih mungkin ya lihat nanti. udah cukup politis. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen ya buat Jenda. Astaga. Aku berharap bisa dijawab dengan jujur. Jenda, aku mau nanya. Kira-kira kalau cuaca ekstrim itu ikutan audisi X Factor, kira-kira bisa menang gak ya? Ini pertanyaan dari mana sih cuaca ekstrim ikut audisi X Factor? Bisa menang. Kalau jurinya bukan Mas Anang Hermansyah, jurinya BMKG. Kalau cuaca ekstrim ikut X Factor. Ada yang kedua. Jenda, kamu tahu nggak kalau kita lagi masuk angin, caranya ngusir anginnya gimana biar dia nggak tersinggung? Kau permisi baik-baik ngomong sama dia pelan-pelan ya. Ini ngusir angin tuh kayak mana? Pakai minyak tawon, nanti tawonnya gigit kau. Ini siapa yang nanya namanya nih? Angin tersinggung dari mana loh? Ini angin jenis apa nih yang tersinggung? Aduh, ya Allah. Jenda, kemarin aku di jalan lagi naik motor, nelen angin tapi aku puasa. Batal nggak puasanya? Kalau kau nggak bisa masukkan angin ke dalam tubuhmu, meninggal. Tuh angin masuk bersama udara, bersama oksigen. Kau perlu. Ini sekte dari mana lagi yang nanya ini? Jenda, wow, Jenda. Masih ada lagi? Udah, Jenda katanya cinta itu buta. Kok kemarin aku selingkuh ketahuan sama pacar aku? Ini berarti pacar kau nggak sayang sama kau. Jadi dia bisa ngelihat kau selingkuh. Lagi kau nggak? Ini bukan yang buta itu kan. Bukan matanya yang buta. Selingkuh tuh maksudnya hatinya buta. Dari mana sih ini pertanyaan? Aduh. Jenda, kalau nangis di bulan puasa batal nggak?
Soalnya tadi aku nangis jam 1 siang karena kepedesan makan siomay. Memang kau gak ada niat mau puasa ini ya? Memang gak ada niat. Orang kalau ada niat itu jam segitu ngapain kau makan somai? Minum teh manis dulu. Aduh guys, ini bener, aduh. Saya persis dengan pemikiran saya bahwa saya mengundang beliau ini. Ini adalah beliau akan sangat menghibur. Bayangkan aja kalau ini bisa diundang kalian di acara ulang tahun kalian, diundang di acara kantor, diundang acara apapun, pernikahan pun ngundang beliau, ini pasti akan meriah. Jangan kalau pernikahan, ngerinya habis aku diundang cerai nanti. Jangan. Orang isinya marah-marah guys. Ini romantisan. Ya Allah. Oh Jenda, luar biasa guys. Oh. Jenda terima kasih. Makasih. Kayaknya emang gak cukup ngundang dia sekali guys. Kita nanti kasih tema bahwa kita akan ngundang Jenda. Tolong buat teman-teman yang sudah lihat, silakan komen dan kasih judul apa tema kalau aku akan undang Jenda. Ini menarik. Ini temanya adalah pertanyaannya itu aja. Bersekisar situ dan bagaimana Jenda memberikan jawabannya dengan gaya Jenda. Jadi sekali lagi silakan komen, silakan memberikan masukan, dan kalau ada ide apapun Jenda untuk diundang lagi kira-kira seperti apa. Dan jangan lupa Jenda punya bakmi namanya Anak Bakmi. Jangan lupa Anak Bakmi punya Jenda. Jadi sekali lagi ketemu dan terima kasih. Salam, ketemu lagi. Jumpa. Like and subscribe. Ya like.